Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Retrimika, kelas A pagi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Saya akan menjawab 4 pertanyaan dari Ibu Septiana Sulastri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. 1. Manfaat yang saya peroleh ketika mempelajari materi kuliah Bahasa Indonesia sangat banyak. Mulai dari ketidaktahuan saya bahwa EYD atau ejaan yang disempurnakan kini telah digantikan oleh PUEBI, yaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengingatkan kembali tentang sejarah dari bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional bangsa Indonesia. Kemudian, menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan mempelajari isi dari PUEBI yang membahas tentang pemakaian huruf, jenis huruf, aturan penulisan kata seperti kata dasar, kata berimbuhan, dan jelas kata lainnya. Pemakaian tanda baca seperti tanda titik hingga tanda penyingkat atau apostrof, dan juga bagaimana penyusunan unsur serapan yang mana dalam perkembangannya bahasa Indonesia sendiri menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing dari luar negeri ini. Hingga materi terakhir yang saya dapatkan yaitu tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Bagaimana ciri-cirinya? Apa saja syarat dari sebuah kalimat dapat dikatakan kalimat efektif dan bagaimana unsur dan struktur dari kalimat efektif. Dengan pelajari itu semua, tentunya manfaat utama yang saya dapatkan ialah saya mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sesuai dengan PUEBI, kalimat efektif merujuk kepada kalimat atau susunan kata yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, ketika membuat kalimat ini, kita harus menurut pada Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ingat unsur SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Susunan ini tergantung pada jenis kalimat yang akan dibuat. Tidak bertele-tele dan boros kata. Berarti buatlah kalimat yang ringkas dan padat supaya pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Tidak multitafsir, berarti kalimat yang dibuat tidak memiliki makna lain selain yang dimaksudkan. Untuk menghindari kalimat yang ambigu dan multitafsir, lebih baik jika kita membuat kalimat yang ringkas dan sesuai dengan EYD. Kita juga bisa meminta orang lain untuk membaca tulisan kita untuk memastikan mereka tidak memaknainya dengan berbeda. Not 3, saya mengambil skripsi Dita Kurniawati, program studi pendidikan administrasi perkantoran. Berikut skripsi yang saya gunakan setelah saya membaca dan menganalisis kesalahan PUEBI yang ada di skripsi ini. Saya menemukan bahwa kebanyakan kesalahan ada di penulisan kata depan di dan kata atas yang menunjukkan tempat yang dalam skripsi ini digabung. Seharusnya penulisan kedua kata ini dipisah dengan spasi. Berikut kesalahan PUEBI yang saya temukan. Kesalahan penulisan kata di atas pada halaman 7, 10, 12, 15, dan 18. Selanjutnya, untuk perbaikan kata di atas di masing-masing halaman tadi, penulisannya harus dipisah seperti berikut. Nomor 4, kata serapan bahasa Inggris. Monitor, artinya alat untuk memantau sesuatu pergerakan yang terekam oleh kamera. Contoh situasi penggunaannya, semua pergerakan orang itu dapat dilihat melalui monitor ini. Kata serapan bahasa Arab, nikmat, enak, lezat. Bahasa Arabnya, contoh situasi penggunaannya, makanan ini sangat nikmat. Kata serapan bahasa Belanda, kompor, perampian untuk memasak yang menggunakan minyak tanah, gas, atau listrik sebagai bahan bakar. Contoh situasi penggunaannya, ibu memasak nasi di atas kompor. Kata serapan bahasa Cina, becak, dari kata yang mengalami perubahan fonem dari bacia menjadi becak.
Contoh situasi penggunaannya, paman adalah seorang supir becak. Kata serapan bahasa Portugis sepatu berasal dari kata Portugis sapato. Contoh situasi penggunaannya, ayah membeli sepatu baru. Kata serapan bahasa Sanskerta angkasa artinya langit. Contoh penggunaannya bintang, bintang tengah menghias angkasa malam ini. Kata serapan bahasa Jepang tsunami, gelombang laut yang besar biasanya timbul akibat adanya gempa kuat di dasar laut. Tsunami menghancurkan sejumlah rumah nelayan di pesisir pantai. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.